belajar bersama Amrizal ini bukan hanya membahas tentang kepemiluan, tetapi juga tentang banyak hal. Dia lihat kotak yang ada di dalamnya banyak emas, sekitar 1000 keping, maka dia mengambil dan membungkusnya dengan rapi. Bisikan setan pun seketika menghampiri kakek tua berusia 70 tahun tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, ketemu kembali dengan saya Amrizal dalam belajar bersama Amrizal. Saudaraku, hari ini agak menyimpang sedikit. Biasa kita membahas tentang pemilihan umum dan sejenisnya, PKPU, atau menghadirkan tokoh-tokoh. Bahwa belajar bersama Amrizal ini bukan hanya membahas tentang kepemiluan, tetapi juga tentang banyak hal, kehidupan sosial, kemasyarakatan, kehidupan agama, dan yang lain-lain. Banyak hal yang akan kita bahas di sini karena memang bahwa belajar bersama Amrizal ini bersifat umum dan bukan hanya tentang kepemiluan saja. Baik saudara-saudaraku sekalian, hari ini akan kita bahas tentang miskin bermartabat, kaya terhormat. Jadi setiap orang dilahirkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin merupakan salah satu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bersabar. Dengan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki, para hamba Allah yang miskin itu kemudian mendapatkan pelajaran dan kebaikan dunia maupun akhirat. Banyak hal yang mungkin kita sesalkan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa Allah telah menghukum kita dengan kemiskinan kita. Tapi sebenarnya Allah sedang menguji kita bahwa kita miskin itu bukanlah kemauan kita. Tapi karena Allah merasa kalau kita kaya, kita akan diuji, kita akan dibuat lupa akan tanggung jawab dan kebaikan kita dunia maupun akhirat. Saudaraku sekalian, bahwa ada sebuah cerita inspirasi yang pernah dikisahkan oleh salah seorang ustadz yang viral di media sosial. Kisahnya seperti ini, bahwa ada laki-laki tua yang miskin di musim haji mencoba mencari sesuap nasi. Dia tidak menemukan makanan sama sekali. Kemudian dia kembali pulang dan ditanya oleh istrinya, "Adakah makanan untuk hari ini, ya Abi?" Dan dia jawab, "Jika belum mendapatkan." Maka dia kembali keluar sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rezeki. Sampai akhirnya dia duduk di atas pohon dan menyentuh tanah. Di sana dia lihat kotak yang ada di dalamnya banyak emas, sekitar 1000 keping, maka dia mengambil dan membungkusnya dengan rapi. Bisikan setan pun seketika menghampiri kakek tua berusia 70 tahun tersebut. Setan menggoda agar sang kakek mengambil dinar itu untuk buka puasa keluarganya. Namun sang kakek menolaknya dan sama sekali tak mengambilnya. Dia pulang dan berencana
tak sampaikan kepada istrinya. Namun karena sang istri membuka pintu, maka sang istri bertanya, "Apa yang ada di dalam kain itu, wahai suamiku?" Maka sang suami menjelaskan, dan sang istri meminta untuk menggunakan uang tersebut. Sang suami pun menolak permintaan sang istri tersebut. Bahkan permintaan istrinya hanya mengambil 1 koin sekalipun dia tolak. Tidak, kalaupun kita bisa menggunakan ini adalah saat sudah 1 tahun sejak kita iklankan. Begitulah kata suami. Kalau begitu, ambil 1 dinar saja untuk buka puasa, wahai suamiku. Demi Allah tidak. Jika engkau menyentuhnya, maka aku akan menceraikanmu. Begitulah oleh suami mengatakan kepada istrinya. Maka sang kakek bersama istri serta keluarganya pun buka puasa seadanya. Keesokan paginya, ada seseorang yang membuat pengumuman dan menyampaikan jika ia kehilangan kotak emas. Maka sang kakek pun kemudian bertanya kepada yang memberikan pengumuman, berapa imbalan yang akan diberikan kepada orang yang menemukan hartanya. Maka orang yang memiliki kotak emas tersebut menyampaikan jika ia tidak akan memberikan imbalan. Orang tua itu kembali pulang dan menyampaikan kepada istrinya jika ia menemukan pemilik harta itu. Tapi orang itu tidak mau memberikan imbalan, namun hanya memberikan doa saja, kata sang kakek kepada istrinya. Sang istri pun kemudian menyampaikan agar suaminya kembali menemui pemilik harta tersebut. Maka sang kakek kembali menemui pemilik harta tersebut. Lagi-lagi pemilik harta menegaskan jika tidak akan memberikan imbalan sepeser rupiah pun. Singkat cerita, sang kakek membawa pemilik harta itu ke rumahnya. Sang pemilik harta melihat jika rumahnya kosong dan terlihat hanya ada 8 perempuan tua. Kemudian sang kakek mengatakan jika dia menemukan harta laki-laki tersebut. Maka pemilik harta itu membuka kotaknya dan ternyata masih utuh. Dia pun mengatakan jika dia hanya bisa mendoakan kebaikan dan tak sedikit pun memberikan hartanya. Keluarga kakek itu pun merasa sangat kaget dengan perilaku pria tersebut. Namun tak lama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan datang kembali pria itu, pemilik harta tersebut, dan meminta untuk masuk. Dia pun bercerita jika dia memiliki ayah yang meninggalkan 3 peti emas yang masing-masing berisi uang senilai 1000 dinar. 1 kotak dibagikan sebagai warisan. 1 kotak lagi untuk pergi haji. Dan 1 kotak lagi harus diberikan kepada 1 orang yang sangat miskin dan susah. Itulah paman alasan saya tidak mau memberikan 1 dinar sekalipun. Karena itu amanah ayah saya. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini dan melihat tempat Anda, maka Anda yang layak menerima itu. Ambillah ini atas nama sedekah orang tua saya, kata pemilik harta tersebut. Maka sang pemilik harta kemudian meletakkan kotak itu dan lari begitu kencang. Singkat cerita, uang di dalamnya dibagi rata sang kakek beserta 8 perempuan yang ia naungi dan laki-laki yang menjadi saksi, yaitu Imam Tobari. Beberapa tahun kemudian, keluarga sang kakek sudah menjadi orang yang mampu dengan harta yang berkah. Sang kakek meninggal dunia
dan sang anak menikah dengan laki-laki terpandang di Mekah. Begitulah Allah mengangkat derajat seseorang. Kalau ada penegasan dari seseorang mengatakan, aku tidak akan memberi 1 rupiah pun harta kepada penemu kotak emas ini, maka mungkin oleh seseorang, ngapain dikasih, ngapain kita kasih tahu bahwa kita yang menemukan emas tersebut, toh uangnya lebih banyak yang didapat setelah kita kasih tahu bahwa kita yang menemukan uang tersebut, malah si pemberi tidak memberikan apa-apa kepada kita, hanya doa. Apalah arti sebuah doa? Kira-kira kalau kita sekarang mungkin begitu. Tetapi oleh si kakek tidak. Dia tetap membawa orang yang kehilangan kotak emas tersebut ke rumahnya dan mengakui bahwa dialah yang menemukan kotak emas tersebut. Sehingga akhirnya orang tersebut memang mendoakannya, dan doanya sebenarnya terkabul. Berkat doa orang tersebut, maka akhirnya orang itu juga yang kembali kepada si kakek untuk memberikan sebagian hartanya kepada kakek tersebut, sehingga akhirnya kakek menjadi kaya raya dan anaknya pun menjadi orang yang terpandang di Makkahul Mukarramah. Saudara-saudara sekalian, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Mungkin banyak hal, bahwa seorang yang miskin tidak perlu menghamba-hambakan dirinya kepada orang lain. Biar miskin tapi tetap bermartabat. Itu pesan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Gak perlu kita secara terbuka mengatakan bahwa kita miskin. Tak perlu kita mengatakan secara terang-terangan bahwa kita memang tidak punya uang. Bahkan jika menemukan sesuatu yang bukan hak kita, kita tetap mempertahankan diri kita, menghindari diri kita dari godaan setan untuk menggunakan uang tersebut. Itulah yang terbaik, apalagi jika ada yang menawarkan sejumlah uang dan mengiming-imingi kita untuk sesuatu. Itu bahaya. Bahaya sekali bagi keimanan kita. Saudaraku sekalian, seringkali kehidupan tidak memberikan apa-apa yang kita inginkan. Tetapi tak jarang pula kehidupan memberikan apa yang kita minta. Satu waktu, begitu mudahnya apa yang kita panjatkan terkabulkan. Tapi di waktu yang lain, sulitnya tak tertangguhkan, meski kita sudah membanting-banting tulang kita. Kehidupan yang kita jalani memang tak ubahnya seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang berada di bawah. Setiap orang pasti mengalami situasi semacam ini. Ada yang bisa menjalani dan melewatinya dengan wajar dan bermartabat. Tetapi tak sedikit pula yang terpental dan melewatinya dengan cara yang tidak wajar, karena lebih memilih jalan yang pintas. Ini sekedar renungan bagi kita semua. Langkah mana yang mau kita ambil? Terima kasih, mohon maaf. Saya bukanlah seorang ustaz, tapi paling tidak memberikan sebuah kisah inspiratif kepada kita semua, agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.